kabar? Waalaikumsalam Bu Asih, alhamdulillah sehat. Ini Bu Asih, At saya itu mhm memiliki sedikit problem di kelas. mhm. Eee, masalah problemnya apa itu, Bu, kalau boleh tahu? Gini Bu Asih, jika Bu Asih tidak sibuk, boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Kebetulan saya lagi ada waktu kosong ini, Bu. Kira-kira apa sih, Bu? Ada masalah apa? Eh, jadi gini Bu Asih, di kelas Mhm. saya itu ada satu anak yang kadang tidak sopan dalam berbicara atau kasar kepada teman, kepada guru, bahkan kalau dibilangin guru itu berani menjawab, yang membuat kadang saya itu emosi. Oh, jadi di kelas Ibu itu ada salah satu siswa yang selalu berkata kasar dan tidak sopan gitu ya, Bu, ya? Iya Bu Asih. Mhm. Terus, kira-kira dari pengamatan Ibu, eee, apa sih, Bu, yang membuat anak itu, berkelakuan seperti itu? Eee, Gini, anak tersebut ternyata tinggal bersama kakek dan nenek karena ibunya itu kerja menjadi TKW di Taiwan dan kebetulan, ayahnya itu nikah lagi, gitu Bu. Jadi intinya anak ini kurang perhatian gitu ya, Bu, ya? Iya, heeh heeh, iya Bu. Terus selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi anak tersebut? Eee, saya sudah mengamati dan memanggil anak tersebut dan bertanya kepada neneknya, eee, mengapa anak tersebut bertingkah laku seperti itu, Bu? Jadi Ibu sudah menemui neneknya dan kakeknya ya, jadi sudah tahulah anak ini kenapa sih kok berbuat seperti ini gitu ya, Bu, ya? Iya iya, Mhm. heeh. Kira-kira, kalau menurut Ibu kondisi ideal, anak itu seperti apa sih yang Ibu harapkan terhadap anak itu gitu loh? Eee, saya itu berharap murid saya bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, berkata sopan kepada orang yang lebih tua, contohnya kepada guru, kepada orang yang lebih tua dari anak tersebut gitu, Bu. Oke. Jadi, sudah pernah Ibu sudah pernah melakukan, menemui orang tuanya ya, Bu, ya, kakeknya dan Iya, neneknya itu tadi ya, Bu, iya. ya. Nah, itu kan sudah Ibu lakukan. Kira-kira, Bu, dalam waktu dekat ini ada nggak sih, langkah-langkah lain yang ingin coba Ibu terapkan untuk merubah anak ini tadi gitu loh, Bu? Eee eee, Kalau beberapa hari yang lalu saya telah menerapkan, ya kasusnya mirip ya Bu ya, pernah menggunakan Mhm. metode yaitu menerapkan metode bimbingan konseling kepada anak tersebut. Menurut saya metode bimbingan konseling itu bisa membantu anak yang bermasalah agar dapat memecahkan permasalahan yang dialami dengan bimbingan yang konseling yang berkelanjutan ya Bu ya, untuk mencapai kemandirian dalam siswa tersebut dan hasilnya sedikit berubah Bu. Uh, Anak tersebut berkatanya lebih terkontrol dan lebih sopan kepada guru, kepada teman gitu. Ini yang sudah Ibu lakukan ini udah di lain siswa ya, Bu, ya? Iya. Heeh. Nah, kira-kira untuk siswa yang sekarang lagi Ibu bicarakan ini tadi, kira-kira kapan langkah itu akan Ibu terapkan atau akan Ibu laksanakan? Uh, Kalau saya terapkan kepada anak yang ini ya Bu, yang satu ini tadi, Mmm, saya akan menerapkan secepatnya. Saya akan terapkan dengan bimbingan konseling dan
restitusi sehingga kelas lebih kondusif sesuai dengan yang saya inginkan gitu Bu. Kira-kira butuh waktu lama nggak itu Bu untuk menerapkan itu? Sepertinya tidak Bu. Waktunya tidak Waktunya tidak tidak lama ya, sehingga dalam saya menerapkan itu nanti dengan bimbingan konseling itu akan berkelanjutan sehingga nanti hasilnya bisa berubah yang lebih baik Bu. Oke. Setelah rencana Ibu terlaksana nih, apa sih harapan Ibu ke depannya untuk si Harapan anak ini tadi? harapan saya tentu saja anak tersebut biar lebih baik, berkata sopan dengan teman sejawat, dengan bapak dan ibu guru, dengan nenek dan kakeknya yang tadinya dengan nenek dan kakeknya kurang sopan, itu lebih baik. Sehingga saya sebagai seorang pendidik itu mengalami perubahan dalam saya menerapkan bimbingan konseling dan merestitusi anak tersebut, Bu. Kira-kira dalam rencana bimbingan konseling dan restitusi itu siapa saja yang akan Ibu libatkan? Bimbingan dan konseling ini yang akan saya libatkan adalah kepala sekolah, rekan sejawat, guru mata pelajaran PAI, dan tentu saja saya akan melibatkan orang tua atau wali anak tersebut, Bu. Kemudian kita harus punya komitmen nih ya agar rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik. Apa sih komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana bimbingan konseling ini? Bimbingan konseling ini akan saya terapkan secara berkelanjutan, Bu. Sehingga dengan berkelanjutan dipantau terus sehingga anak tersebut merasa diperhatikan. Karena seorang pendidik itu lebih berpihak kepada murid untuk memperhatikan sehingga dengan dia terus-menerus diperhatikan, semoga ada perubahan dari anak tersebut. Baik Bu, mudah-mudahan rencana Ibu berjalan lancar ya Bu ya. Iya, iya Bu Terus Asih. sekarang, terus gimana sih perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol gini? Alhamdulillah lega Bu. Alhamdulillah lega sudah berbincang-bincang dengan Bu Asih, sudah menemukan solusinya untuk kedepannya buat anak yang berkebutuhan yang berkata-kata tidak sopan kepada teman dan gurunya itu. Syukurlah kalau begitu. Terus ada hal lain nggak Bu yang mau disampaikan? Sepertinya cukup dulu Bu. Oke, iya Bu Eni. Terima kasih karena sudah mau berbagi dengan saya. Ya. Kan mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa terus berbagi ya Bu Eni. Ya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih Bu Asih mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Eni. Saya ucapkan terima kasih Bu Eni. Ya, sama-sama Bu Asih.